Asia. Menarik, karena dalam daftar tersebut terdapat beberapa nama dari Indonesia. Siapakah saja mereka? Berikut 7 orang Indonesia terkaya di Asia versi On The Spot. Selanjutnya dari industri perkebunan yaitu Martua Sitorus. Seorang pengusaha pematang siantar kelahiran 1960 ini merupakan pendiri dan Chief Operation bagi perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit atau CPO Wilmar International. Wilmar International sendiri juga bergerak di industri makanan di Cina dan pertambangan batu bara di Australia. Martua Sitorus mendapatkan keuntungan dari perusahaan kelapa sawit Wilmar International. Keuntungan yang didapat dari pembagian dividen mencapai 33,1 juta dolar atau setara dengan 450 miliar rupiah. Martua menduduki posisi ke-99 sebagai orang terkaya dengan pendapatan dividen di Asia. Martua mencatat kekayaan senilai 1,7 miliar dolar atau sekitar 23 triliun rupiah. Selanjutnya adalah Peter Sondah. Pengusaha kelahiran Manado 23 Juli 1959 ini adalah pemilik dari grup Raja Wali, sebuah korporasi yang berbisnis di transportasi, perkebunan, dan pertambangan. Dimulai dengan melakukan usaha produksi minyak kelapa dan ekspor kayu yang dirintis ayahnya, Peter memulai usaha pada umur yang cukup muda, 22 tahun. Perlahan namun pasti, nahkoda Raja Wali Korpora ini mulai mengembangkan unit bisnisnya. Tidak hanya sebatas di perkebunan, namun juga merambah perhotelan dan transportasi. Peter Sondah mendapatkan keuntungan dari perusahaan transportasi miliknya, Express Trasindo. Keuntungan yang didapat Peter mencapai 98,3 juta dolar atau 1,3 triliun rupiah. Data per Maret 2015, kekayaan pemilik taksi ekspres ini mencapai 1,87 miliar dolar atau sekitar 25,5 triliun rupiah dan menempatkan dirinya di urutan ke-49 sebagai orang terkaya di Asia. Berikutnya adalah Antoni Salim. Putra pengusaha legenda Sudono Salim ini saat ini adalah pilot bagi korporasi Salim Group yang bergerak di industri mie instan dan tepung terbesar di Indonesia. Antoni meneruskan bisnis ayahnya Lim Siu Leong atau Om Lim, pendiri Salim Group yang telah meninggal di usia 95 tahun pada Juni 2012 lalu di Singapura. Antoni Salim mendapatkan keuntungan dari Salim Group. Pendapatan yang didapat Antoni mencapai 56 juta dolar atau 763 miliar rupiah. Dengan jumlah kekayaan mencapai 4,1 miliar dolar atau sekitar 55 triliun rupiah, pria kelahiran 25 Oktober 1949 ini masuk dalam jajaran sebagai orang terkaya di Asia. Industri tembakau membuat Susilo Wonowijoyo menjadi salah satu orang terkaya di Asia. Anak ketiga dari Suryo Wonowijoyo ini lahir di Kediri dan menjalankan bisnis gudang garam pada 2008, menggantikan Rahman Halim yang tidak lain adalah kakak kandungnya. Pria berumur 60 tahun ini sukses meneruskan usaha warisan ayahnya menjadi semakin besar dengan mempekerjakan 500.000 pekerja dan memproduksi 50 juta batang tembakau setiap bulannya melalui 6 unit pabrik. Diperkirakan ia memperoleh pendapatan sekitar 87 juta dolar atau sekitar 1,18 triliun rupiah. Bos gudang garam ini menduduki posisi ke-32 orang terkaya dari pembagian keuntungan di Asia pada 2015. Saat ini, Susilo memiliki kekayaan mencapai 4,9 miliar dolar atau sekitar 65 triliun rupiah. Selanjutnya adalah pemilik grup Sinarmas saat ini, yaitu Eka Cipta Wijaya.
Bisnis utama dari grup Sinarmas adalah Golden Agri, produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia. Ayah 8 anak dan kakek dari 40 cucu ini menambah pundi-pundi kekayaannya melalui grup Sinarmas yang memiliki lini usaha meliputi pabrik kertas, investasi, tambang batu bara, sampai pembangkit listrik. Pria kelahiran 3 Oktober 1923 ini merupakan pengusaha tangguh yang memulai kerajaan bisnisnya dari bawah. Dengan bakat berdagang yang diwariskan ayahnya, Eka Cipta memulai usahanya di Makassar mulai dari kopra. Titik kebangkitannya dimulai pada 1980 dengan bergerak di bidang kelapa sawit dan teh. Setelah usahanya berkembang pesat, ia mulai merambah ke bidang usaha lainnya seperti usaha perbankan dengan membeli Bank Internasional Indonesia, usaha kertas, dan membangun perbelanjaan ITC di beberapa titik di Jakarta. Pria bernama asli Oi Ek Chong yang lahir di kota Chuan, Cina ini berada di urutan ke-28 dengan kekayaan mencapai 5,8 miliar dolar atau setara dengan 79 triliun rupiah. Berikutnya adalah saudara kandung dari Robert Budi Hartono, yaitu Michael Bambang Hartono. Pria kelahiran Kudus 2 Oktober 1939 ini bersama sang adik Robert Budi Hartono mengembangkan usaha yang dirintis oleh ayah mereka menjadi perusahaan tembakau terbesar di Indonesia. Tak sekedar bermain di pasar domestik, pemasarannya juga menyebar ke penjuru dunia. Selain di industri tembakau, usaha bisnis perkebunan menjadi salah satu penyumbang pundi kekayaan mereka, seperti perkebunan kelapa sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat yang didirikan pada 2008 lalu. Di unit bisnis perbankan, mereka menguasai bank swasta terbesar di Indonesia dengan menguasai 51% saham, serta memiliki sebuah pusat perbelanjaan megah di kawasan bundaran Hotel Indonesia. Dengan total kekayaan mencapai 8,2 miliar dolar atau sekitar 112 triliun rupiah, pantas jika Bambang Hartono dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di Asia. Pengusaha asal Kudus kelahiran tahun 1941 ini adalah salah satu anak dari pendiri grup jarum Oe Wee Guan. Perusahaan yang membesarkan namanya ini berdiri pada 1951 dengan memasarkan kretek. Saat ini, Robert Budi Hartono dengan bendera jarumnya telah mengekspansi ke berbagai usaha bisnis yang lain, seperti perbankan, properti, agrobisnis, dan multimedia. Robert Budi Hartono berada di posisi ke-47 orang terkaya dari pembagian keuntungan di Asia pada 2015. Total kekayaan Robert dicatat Forbes mencapai 8,6 miliar dolar atau setara dengan 117 triliun rupiah. Kekayaan ini sekaligus menempatkannya sebagai orang terkaya ke-146 di dunia. Itulah 7 orang Indonesia terkaya di Asia menurut versi On The Spot.